Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamp. 2 hoes, 10 toes, new guac in the bands. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan as she pay. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. I be feeling hella rich, no grind. Halo guys, jumpa lagi dengan kami di Kakes atau Gabut Guys. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang saat ini sedang hangat karena berhasil menarik perhatian para pakar baik di bidang iptek, sosial, ekonom, dan juga militer di Indonesia. Tema itu adalah Indonesia menuju masyarakat 5.0. Wow, jadi teknologi sama kehidupan pribadinya bisa berjalan selaras gitu ya? Jadi Vin, masyarakat 5.0 ini adalah masyarakat yang kecakapan teknologi dan SDM-nya berbanding sama. Kalau dalam bahasa gaulnya, baik skill iptek maupun soft skill-nya ini sama-sama di-upgrade. Menarik banget sih. Bener banget Vin. Kalau begitu kita langsung aja panggil Loren dan Trias. Hai semuanya. Halo guys. Wah, seneng banget rasanya hari ini. Kita bisa berkumpul dan berbincang-bincang bareng lagi. Yup, betul banget. Oh iya guys, sebelum kita bahas tentang Indonesia menuju masyarakat 5.0, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di Indonesia ini ada beberapa kosakata maupun istilah yang disadur dari bahasa Jepang loh. What? Seriusan? Serius? Jadi aku baru aja selesai baca kumpulan cerpen dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, karyanya Idrus. Salah satu guru aku yang nyaranin buat baca. Setelah baca, aku iseng-iseng bikin resensi. Lumayan kan kalau misalnya dikirim ke koran, bisa dapat uang saku tambahan. Nah, pas aku baca lagi, kok ternyata aku nemuin beberapa istilah bahasa Jepang yang sama kayak yang kita pakai sekarang ini. Contohnya apa ya? Karaoke. Hah? Karaoke itu dari bahasa Jepang? Iya guys, karaoke itu dari bahasa Jepang. Artinya kurang lebih sama kayak yang kita pahamin sekarang. Jadi istilah panko dalam makanan itu juga asalnya dari bahasa Jepang. Ya meskipun sekarang udah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu tepung roti. Ini menambah pengetahuanku loh. Ini termasuk pembentukan bahasa secara adopsi gak sih? Betul banget. Tunggu dulu guys. Tahu nggak sih kalian, kalau ternyata dulu kedatangan Jepang ke Indonesia bukan cuma untuk menjajah. Memangnya apa yang dilakukan Jepang selain menjajah kita? Kok sebenarnya tidak ada? Tentu saja ada dong. Apa aja emangnya? Di zaman penjajahan, semua negara yang menduduki negara jajahan bukan cuma meninggalkan kisah pilu saja loh. Ada juga negara yang justru turut membantu membangun peradaban di negara jajahannya. Contohnya, Jepang yang menjajah Indonesia. Ya, meskipun tidak banyak, tapi kayak yang dikatakan Loren tadi, ada serapan dari bahasa Jepang yang masih kita gunakan sampai sekarang. Selain bahasa, apa lagi ya? Selain bahasa, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan militer juga ada loh. Jadi, kalian tahu nggak sih, adanya sistem kepala keluarga, RT, RW, itu sebenarnya bawaan dari Jepang. Hah? Serius? Serius dong, awal mula pembentukannya tuh memang biar memudahkan sensus kependudukan. Selain itu, pasal 33 UUD 1945 juga terinspirasi dari Jepang loh. Kok bisa? Pas masih menduduki Indonesia, Jepang tuh menguasai seluruh aset penting perekonomian negara. Memang awalnya untuk meminimalisir adanya pemberontakan dari rakyat Indonesia, tetapi setelah dikaji ulang, ternyata malah menguntungkan pemerintah. Oh, begitu ya. Kalau di bidang politik dan militer, Jepang ikut andil dalam pembentukan resimen dan satuan militer kan? Bener banget. Lalu di bidang budaya dan pendidikan gimana? Di bidang budaya, Jepang ini mendirikan lembaga yang namanya Keimin Bunke Shitosho. Kalau di zaman sekarang sih mirip sama Litbang Budaya Kemdikbud gitu. Kalau pendidikan gimana? Apakah sama kayak zaman Belanda dulu? Cuma elit doang yang boleh sekolah? Nope, justru
Jepang ini menghapus sistem diskriminasi pendidikan, jadi semua kalangan boleh sekolah. Selain itu, kurikulum jenjang pendidikan juga dihapus. SD, SMP, SMA dijadikan satu dan dinamai sekolah umum. Hanya saja fokusnya untuk mempersiapkan perang. Wah, jadi begitu ya? Oh iya, ngomong-ngomong tentang Jepang nih guys, tahu nggak sih kalian kalau Jepang ini udah mulai mempersiapkan masyarakatnya untuk menjadi masyarakat 5.0? Masa sih? Beneran. Jadi, Jepang ini kan terkenal sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi paling cepat di dunia. Bahkan Amerika aja mau dikalahin. Dan teknologi Jepang ini nggak sebatas untuk menghasilkan mesin-mesin canggih yang memudahkan urusan sehari-hari kita. Tapi mereka juga udah memadukan inovasi di bidang teknologi dengan upaya mitigasi bencana alam. Bentar. Jepang itu kan rawan bencana alam, seperti gempa, tsunami, dan banjir kan ya. Tapi kok cepet banget sih pulihnya? Nah, ini dia. Jadi, Jepang itu bikin beberapa teknologi untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Beberapa di antaranya adalah rumah-rumahnya didesain khusus anti gempa dengan atap berbentuk kerucut, pemasangan sistem peringatan gempa di tiap gawai penduduknya, juga pendidikan mitigasi yang diterapkan sejak dini. Betul banget. Selain itu, Jepang juga memasang sensor pendeteksi gempa di kereta Shinkansen atau kereta cepatnya yang bisa berhenti otomatis begitu dia mendeteksi terjadi gempa. Tentu saja, ini untuk meminimalisasi adanya korban jiwa dan membuat penumpangnya tetap aman. Wah, keren banget ya. Kayaknya Indonesia perlu mencontoh nih. Iya, Indonesia harus belajar banyak dari Jepang karena mereka bukan hanya melek di bidang teknologi, tapi juga melek kecakapan personal. Dalam artian skill individunya juga nggak main-main. Wah, bicara soal masyarakat 5.0, ada nggak sih peluang buka usaha di masa pandemi seperti sekarang ini yang memanfaatkan teknologi? Pasti ada dong. Justru pandemi kayak sekarang nih, peluang usaha makin lebar. Betul banget, terutama usaha makanan atau minuman vegan yang kian digemari. Vegan, nabati maksudnya. Betul, Vin. Jadi, pandemi ini kan menuntut masyarakat kita untuk selalu bugar dan sehat. Nggak ada salahnya dong kalau kita buka usaha makanan dan minuman vegan. Tapi kan kita harus memikirkan outcome dan income-nya terlebih dahulu. Apalagi kan Indonesia belum siap untuk menjadi masyarakat 5.0. Nah, karena itulah Vin, nggak ada salahnya kita sebagai generasi muda buat meningkatkan kecakapan pribadi agar bisa menjadi masyarakat yang mampu beradaptasi menjadi masyarakat 5.0. Salah satunya dengan buka usaha makanan atau minuman vegan yang pemasarannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Biar nggak bingung masalah outcome dan income-nya, kita yang mau buka usaha harus memahami konsep BEP dulu. BEP, apa itu? Jadi, BIP itu keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Jadi, keadaan yang tidak untung dan tidak rugi. Oh gitu toh. Kalau mau buka usaha makanan vegan di kondisi sekarang, enaknya apa ya? Kalau aku sih nanti kalau mau bikin usaha makanan, maunya bikin burger vegan. Jadinya burger tapi isinya semua vegetarian, tanpa daging. Dagingnya nanti aku ganti jadi vegan. Jadi terbuat dari kacang tanah gitu. Menarik juga idemu. Setuju sih sama kamu Ren, tapi ngomong-ngomong modalnya banyak nggak ya? Enggak kok, dulu mamaku pernah buat soalnya, tapi nggak dijual, cuma dimakan sama keluarga. Kira-kira berapa tuh? Mungkin dengan modal 100-200 ribu bisa bikin kira-kira 18-15 burger. Menarik sih. Kapan-kapan kita bikin usaha bareng itu yuk. Boleh tuh. Oh iya guys, ini off topic sih. Ngomong-ngomong, aku mau bahas budaya Jepang lagi nih. Nggak apa-apa kok. Emang ada apa? Kan dulu ada kerja paksa oleh Jepang. Kalau nggak salah, Somusa ya? Kok Somusa sih? Yang benar itu Romusa. Oh iya itu maksudku. Nah, secara turun-temurun, akhirnya kerja paksa tersebut menjadi budaya loh guys sampai sekarang. Cuman bedanya, tidak ada unsur paksaan dan kekerasan. Setuju sih, sekarang masyarakat Indonesia juga banyak sekali yang melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat ataupun tempat ibadahnya.
tempat ibadah. Emang apa hubungannya? Oh, paham aku. Jadi yang dimaksud Albert itu, di gereja kan ada yang namanya persekutuan, atau suatu kelompok di dalam kegiatan menggereja. Nah, itu ada hubungannya dengan kerja bakti, karena kerja bakti dilakukan bersama. Nah, persekutuan dalam gereja juga dilakukan bersama. Gitu kan maksudmu? Yap, betul. Oh alah, paham. Tapi kalau boleh tahu contohnya apa ya? Kayaknya aku tahu deh. Misinar termasuk kan? Iya, Miss Dinar itu termasuk, karena mereka bekerja sama untuk membantu mendampingi pemimpin liturgi dalam perayaan liturgi. Wah, asik ya. Ternyata penjajahan oleh Jepang juga membawa dampak positif bagi kita masyarakat Indonesia. Setuju sih. Ngomong-ngomong, kita udah bahas banyak banget ya hari ini. Iya nih, dari budaya-budaya Jepang, makanan, sampai persekutuan di gereja. Enggak kerasa sih kita udah ngomong panjang lebar. Oh ya guys, masih nonton kan? Buat kalian yang masih nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu channel kami dalam mengembangkan podcast yang kami buat. So, see you next video. Bye! Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no step, 2 hoes, 10 toes, new guac on the bench.